Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Syahla Zulfa dari kelas praktik kimia farmasi analisa kualitatif C, ingin mempresentasikan tentang identifikasi golongan antihistamin. Selanjutnya, identifikasi golongan antihistamin. Tujuan dari praktikum ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi golongan antihistamin. Selanjutnya, pengertian antihistamin. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambat bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Efek antihistamin bukanlah suatu reaksi antigen dan antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Antihistamin pada umumnya tidak dapat mencegah produksi histamin. Antihistamin bekerja terutama dengan menghadara kompetitif atau bersaing. Interaksi histamin dengan reseptor histamin Greek. Selanjutnya, pembagian antihistamin. Pembagian antihistamin terdiri dari 3, yaitu 1. Antagonis reseptor H1 atau H1 blocker, memblokir H1 dengan cara menyaingi histamin pada reseptornya di otot licin dinding pembuluh sehingga dapat menghindarkan terjadinya reaksi alergi. Khasiat lainnya menciutkan bronki, saluran cerna, kandung kemih, dan rahim, dan terhadap ujung syaraf atau gatal-gatal dan Flaherty reaction. Selain bersifat sebagai antihistamin, obat ini juga memiliki berbagai khasiat lainnya, yaitu sebagai antikolinergika, anti-hemestis, dan daya menekan SSP atau sedatif, sedangkan beberapa di antaranya memiliki efek sebagai antiserotonin dan lokal anestetik. Yang kedua, antagonis reseptor H2 blockers. Obat ini dapat menghambat secara efektif histamin terhadap reseptor H2 di lambung dengan jalan persaingan. Efeknya adalah berkurangnya hipersekresi asam klorida, juga mengurangi vasodilatasi dan turunnya tekanan darah. Senyawa ini khusus digunakan pada terapi tokak lambung dan usus guna mengurangi sekresi HCl pepsin. Juga sebagai tambahan pada terapi prednisone. Contoh obatnya adalah simetidin, ranitidin, mafotidin. Yang ketiga, antagonis H3 belum digunakan untuk pengobatan, masih dalam proses penelitian selanjutnya. Selanjutnya, rumus umum antihistamin. Keterangan AR adalah gugus aryl yang termasuk fenil. AR petik 1 adalah gugus aryl, kedua R dan R petik 1 adalah gugus alkil. X adalah O, turunan amino alkil ether, dan N, turunan etil diamin, dan CH, turunan alkil amin. Keterangan dari rumus umum antihistamin. A. Gugus aryl yang bersifat hipofil kemungkinan membentuk ikatan hidrofob dengan ikatan reseptor H1. Monosubstitusi gugus yang mempunyai efek induktif min seperti Cl atau Br pada posisi para gugus AR atau AR petik 1 akan meningkatkan aktivitas kemungkinan karena dapat memperkuat ikatan hidrofob dengan reseptor. Disubstitusikan pada posisi para akan menurunkan aktivitas. Substitusi pada posisi orto atau meta juga menurunkan aktivitas.
B secara umum untuk mencapai aktivitas optimal. Atom N pada ujung adalah amin tersier yang pada pH fisiologis bermuatan positif sehingga dapat meningkatkan reseptor H1 melalui ikatan ion. C. Kuaternerisasi dari nitrogen rantai samping tidak selalu menghasilkan senyawa yang kurang efektif. D. Rantai akil antara atom X dan N mempunyai aktivitas antihistamin optimal. Bila jumlah atom C2 dan jarak antar pusat cincin aromatik dan N-alifatik adalah 5 sampai 6A. E. Faktor statik juga mempengaruhi aktivitas antagonis H1. F. Efek antihistamin akan maksimal jika kedua cincin aromatik pada struktur difenhidramin tidak terletak pada bidang yang sama. Selanjutnya, alat dan bahan untuk praktikum identifikasi golongan antihistamin. Alatnya, yang pertama tabung reaksi, yang kedua rak tabung, yang ketiga pipet tetes, yang keempat beker glass. Untuk bahannya, yang pertama CTM, yang kedua difenilhidramin HCl, yang ketiga prometazin, keempat etanol, kelima aquades, keenam H2SO4 pekat, yang ketujuh HNO3 pekat, yang ke-8 reaksi Frode, yang ke-9 reaksi Marcius, yang ke-10 CuSO4 1%, yang ke-11 DaBHCl, yang ke-12 reaksi Mayer. Hasil kerja dari praktikum identifikasi golongan antihistamin. Yang pertama, identifikasi CTM. Cara yang pertama, sampel CTM ditambah H2SO4 pekat akan berubah warna menjadi larutan jingga ungu. Yang kedua, sampel CTM ditambah reaksi Marcius akan berubah warna menjadi larutan warna kuning, jingga sampai coklat merah. Yang ketiga, sampel CTM ditambah reaksi Frode akan berubah warna menjadi larutan warna kuning terang. Yang keempat, sampel CTM ditambah CuSO4 1% akan berubah warna menjadi larutan warna biru hijau. Sampel CTM ditambah DaBHCl akan berubah warna menjadi kuning. Yang kedua, identifikasi prometazin. Yang pertama, sampel prometazin ditambah H2SO4 pekat akan berubah warna menjadi warna merah muda. Yang kedua, sampel prometazin ditambah H2SO4 pekat ditambah HNO3 pekat akan berubah warna menjadi larutan warna hijau tua. Yang ketiga, identifikasi dihidromin HCl. Yang pertama, sampel dihidromin HCl ditambah H2SO4 akan berubah warna menjadi jingga merah di atas ada tetesan minyak. Yang kedua, sampel dihidromin HCl dalam HNO3 ditambah H2SO4 akan berubah warna menjadi merah violet. Jika ditambah air dan kloroform akan berubah warna menjadi larutan violet. Yang ketiga, sampel dihidromin HCl ditambah reaksi Mayer akan berubah warna menjadi larutan ungu muda. Yang selanjutnya,
Sampel dihidramin HCl ditambah reaksi Marcius akan berwarna menjadi kuning jika sampai coklat merah. Sampel dihidramin HCl ditambah reaksi Frode akan berubah warna menjadi larutan kuning terang. Kesimpulan dari praktikum ini adalah dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa identifikasi reaksi senyawa yang mengandung unsur C, H, O, dan N ditandai dengan terjadinya perubahan warna larutan dan terbentuknya endapan. Sekian dari presentasi saya tentang identifikasi golongan antihistamin. Terima kasih.